Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, salah satunya adalah penurunan tekanan uap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu penurunan tekanan uap. Oke. Penurunan tekanan uap. Nah, kita melihat dulu apa itu penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Misalnya kita menjemur pakaian yang basah, lalu pakaian itu menjadi kering. Nah, cairan itu terbang menjadi gas. Kecepatan penguapan dari setiap cairan tidak sama, tetapi akan semakin mudah menguap jika suhunya semakin tinggi. Jadi jika suhu dinaikkan, maka suatu zat akan lebih mudah menguap. Oke. Jika suatu cairan menguap pada ruangan tertutup, maka dalam ruangan itu akan jenuh oleh uap air. Pada keadaan jenuh, proses penguapan tetap berlangsung. Tetapi pada saat yang sama, terjadi pengembunan atau terjadi kesetimbangan dinamis antara zat cair dengan uap jenuhnya. Nah, setelah itu kita melihat tekanan yang disebabkan oleh uap jenuh suatu zat yang tadi disebut dengan tekanan uap jenuh. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah zat itu menguap. Nah, jika suatu pelarut ditambahkan zat terlarut yang sukar menguap, hal ini akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Hukum Raoult. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, ini bisa dirumuskan dengan P sama dengan P0 kali X pelarut atau fraksi mol. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Lalu delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Di sini bisa kita lihat keterangannya, P itu adalah tekanan uap larutan, X adalah fraksi mol, P0 tekanan uap larut murni, delta P penurunan tekanan uap larutan. Langsung kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap murni pada suhu tersebut 17 mm Hg dan MR urea 60, hitunglah tekanan uap larutan, penurunan tekanan uap. Oke, sebaiknya kita buat dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Kita bisa lihat di sini ada massa urea 3 gram dengan MR 60, lalu ada massa air 18 gram dan P0 17 mm Hg. Baru kita buat ditanya. Ditanyanya ada dua. Pertama pertanyaannya menanyakan P, yang kedua menanyakan delta P. Oke, lalu di sini kita akan mencari P. Rumus P sama dengan P0 kali X pelarut. Tadi kita sudah ketahui P itu adalah 17. Sementara X pelarutnya belum diketahui. Nah, kita cari ke samping nih. XP sama dengan Na. Na ini air pelarutnya kan air. Na per Na tambah N urea.
Nah, di sini Na juga kita belum tahu. Kita lihat dulu. Na mol air sama dengan gram per mr. Tadi kita sudah lihat airnya 180 gram. MR-nya 18 sama dengan 180 per 18 sama dengan 10. Lalu kita lihat NB. B ini adalah urea. N sama dengan gram per mr. Gramnya ada 3. Dan MR-nya 60. Maka dapatlah 0,05. Nah, hasil 10 ini kita masukkan ke Na yang di sini. Juga Na yang di sini. Lalu 0,05 ini kita masukkan ke NB atau N urea, masukkan ke sini. Lalu kita akan dapatkan, kita bagi 10 per 10 tambah 0,05, hasilnya 0,095. Nah, hasil ini yang akan kita masukkan ke dalam X pelarut ini. Nah, 17 dikali 0,995, maka kita dapati hasilnya 16,915 mm Hg. Oke, yang B-nya kita akan lihat, yang ditanya adalah delta P. Delta P sama dengan P0 kurang P. P0 kita sudah tahu 17. Sementara P juga kita tadi sudah dapatkan di sini 16,915. Nah, kita kurangi, maka hasilnya adalah 0,084 mm Hg. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Oke, next kita lihat soal nomor 2. Suatu jenis senyawa karbon A yang baru ditemukan akan ditentukan massa molekulnya. Sebanyak 15 gram senyawa tersebut bila dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu tertentu akan mempunyai tekanan uap 19,4 mm Hg. Bila pada suhu tersebut tekanan uap air murni adalah 20 mm Hg, tentukan massa molekul relatif senyawa A tersebut. Nah, seperti biasa, kita buat dulu diketahui. Di sini yang diketahui adalah massa A. Massa A, tadi katanya 15 gram. Nah, kita buat di sini. Lalu ada massa air, 180 gram. Di sini. Ada P0. P0 itu adalah tekanan air, uap air murni. Ini 20 mm Hg. Lalu ada P. P-nya ini dia tekanan uap, 19,4 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah MR dari senyawa A. Penyelesaiannya, delta P sama dengan P0 kurang P. Nah, tadi kita ketahui P0-nya 20, sementara P-nya 19,4. Kita dapati hasil pengurangannya 0,6 mm Hg. Nah, lalu delta P sama dengan P0 kali XA. Kita masukkan delta P-nya tadi 0,6. Lalu ada P0, 20 di awal tadi. Dan XA, rumusnya. XA-nya belum diketahui. Bisa kita rubah XA sama dengan perkalian silang ya. 0,6 per 20. Nah, hasilnya 0,03. Oke, lalu lanjut kita buat. XA sama dengan Na per Na tambah N air. Nah, Na ini adalah senyawa A tadi,
Kita buat N gram per mR, kita masukkan 180 per 18, maka kita dapatkan 10 mol. Oh, kita cari dulu ini N air ya, sorry Bu, silap tadi. N air sama dengan 10 mol. Oke, nah, langsung kita masukkan ke sini. XA-nya dari yang pertama kita dapatin tadi 0,03, kemudian Na per Na, tambah N airnya udah kita cari tadi 10, ini dia, kita masukkan ke sini. Nah, di sini Na ini sangat kecil, ini kan? Na per Na tambah 10, ini pembaginya 0,03 lagi. Jadi, bisa diabaikan terhadap N air. Maka akhirnya kita abaikan Na ini yang di bawah nih. Oke, 0,03 sama dengan Na per 10. Nah, Na ini sama dengan 10 kali 0,03, dapatlah hasilnya 0,3. Oke, selanjutnya kalau kita mau cari MR, kita mulai dari mol sama dengan gram per MR. Kita kali silang, MR sama dengan gram per mol. Gramnya tadi yang pertama sudah kita dapati 15, sementara molnya itu tadi, ini Na 0,3. Sehingga kita dapati MR-nya 50. Oke. Terus kita akan lihat soal yang ketiga. Fraksi mol larutan urea dalam air 0,2. Tetapan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mm Hg. Maka tetapan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah, oke, kita akan lihat di sini seperti biasa kita buat diketahui X urea sama dengan 0,2. P0-nya 17,5 mm Hg. Langsung kita buat ditanyanya adalah P. Nah, penyelesaiannya. Delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Tadi sudah kita ketahui, P-nya 17,5, X terlarutnya 0,2 mm Hg. Maka kita dapati hasilnya 3,5 mm Hg. Lalu kita lanjutkan karena yang ditanya ada delta ini ada rumus delta P sama dengan P0 kurang P. Delta P-nya kita masukkan dari sini 3,5, P0-nya 17,5. Sementara yang ditanya adalah P-nya, tekanan uap larutan. Oke, kita balik P sama dengan 17,5 dikurang 3,5 sama dengan 14 mm Hg. Ya, kita dapati hasilnya 14 mm Hg. Ini soal yang keempat. Kita lihat tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius? Nah, MR glukosanya 180. Kita buat, diketahui, di sini P0 ini. P0 ini adalah tekanan uap air atau pelarut 760 mm Hg. Lalu katanya massa glukosa 18% dengan MR 180. Yang ditanya P. Nah, kita mulai di sini kita lihat, karena yang ditanya P, maka kita buat rumus P. P sama dengan P0 kali X pelarut. Nah, kita masukkan P0-nya sudah diketahui 760. Sementara X pelarutnya belum diketahui. Kita buat dulu ke sini ke samping. Kita lihat katanya massa glukosa 18%. Artinya 18 per 100 kali 100. 100 ini dalam 100 gram. Nah, sama dengan 18 gram. Lalu ini kita jadikan mol. Mol glukosa sama dengan gram per mR.
118/180 sama dengan 0,1 mol. Nah, lalu kita cari lagi massa air. Jika massa glukosa 18 gram, maka kita anggap massa air adalah 100 kurang 18, sama dengan 82 gram. Dan kita cari lagi molnya. Gram per mr sama dengan 82/18, sama dengan 4,55 mol. Nah, baru kita bisa cari X pelarut atau fraksi mol pelarut. Rumusnya, pelarutnya kan air. X pelarut sama dengan N air per N air tambah N glukosa. N ini kan mol. Nah, kita udah cari tadi. N airnya kita dapati tadi 4,55 mol. Ini kita masukkan. Yang di bawah juga 4,55 tambah 0,1. Ini dari sini nih. Jadi kita dapatin mol glukosa. Nah, akhirnya proses 4,55 per 4,65 sama dengan 0,978 mol. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Yang tadi sudah diketahui 760 kali 0,978. Oke, maka kita dapati 74366 mm Hg. Demikian pembahasan soalnya. Terima kasih, semoga anak ibu bisa mengerti dan belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.